Halo bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas gimana caranya kita itu bisa menaikkan aura kita atau karisma kita. Intinya yang pengen gue bahas di sini adalah kalau kalian itu sering melakukan latihan ini, maka kalian itu akan merasa dan kalian akan melihat bahwa progres kalian untuk PDKT sama cewek, untuk komunikasi sama cewek itu akan makin tinggi presentase keberhasilannya. Nah, cara yang pertama adalah sebenarnya kita itu harus berani. Berani itu dalam artian gimana bro? Berani itu dalam artian gini. Kunci dari PDKT itu sebenarnya adalah keberanian. Kalau kalian berani untuk kenalan sama cewek, maka kemungkinan besar kalian itu akan lebih mudah untuk ya dapetin cewek, sesimpel itu. Coba kalian lihat di sekitar kalian lah. Pasti ada cowok yang biasa aja tapi dia punya pacar. Bahkan mungkin ada cowok yang jelek tapi punya pacar yang cantik. Mereka itu bisa mendapatkan ceweknya. Itu salah satu alasan yang paling utama adalah karena mereka berani untuk deketin. Lo harus tahu dan lo harus pahami bahwa gak setiap cewek cantik itu ada yang deketin. Dan ini udah gue buktikan sendiri ya. Jadi kalau kalian melihat ya beberapa influencer, beberapa cewek yang populer gitu, mereka tuh kan sering banget digodain ya di sosial media gitu. Di sosmed mereka sering dipuji, sering digodain gitu, sering di DM gitu. Tapi yang bener-bener mau PDKT, yang bener-bener berani ngajak cewek ini ketemu, itu nggak banyak bro, bahkan jarang sekali. Nah dari sini aja kalian sudah paham, hanya dengan modal berani aja kalian itu bisa lebih tinggi daripada cowok-cowok yang lain. Kadang kita itu bisa dapetin cewek bukan karena kita hebat, tapi karena kita satu-satunya pria yang berani. Tapi keberanian aja itu nggak bisa membuka 100% jalan kalian bro. Masih ada step-step lain. Tapi at least kalau kalian itu sudah mulai berani untuk PDKT sama cewek, kenalan sama cewek di dunia nyata ya, bukan dunia maya. Karena ternyata di Indonesia ini masih banyak sekali orang-orang yang menjalani hubungan virtual. Hubungan virtual itu apa bro? Jadi ada orang itu komunikasi sama cewek, chattingan sama cewek, entah di game, entah di sosial media, dan mereka mendeklarasikan bahwa mereka ini pacaran. Mereka gak pernah ketemu, mereka belum pernah ngobrol secara langsung, tapi mereka mendeklarasikan diri sebagai pacaran. Lo harus tahu bro, ini adalah jebakan dari permainan wanita. Kalian itu mendapatkan status pacaran hanya karena kalian chattingan, itu sangat lucu sekali bro. Karena kalian itu telah masuk dalam jebakannya dari wanita. Jangan berpikir kalau cewek itu istilahnya pacaran sama lo tapi belum pernah ketemu. Itu artinya cewek itu juga melakukan hal yang sama di cowok yang berbeda. Artinya lo itu adalah satu dari sekian banyak badutnya dia yang mungkin lo sendiri gak sadar kalau lo tuh sudah menjadi badut. Nah kasus seperti ini ternyata banyak sekali terjadi di Indonesia. Gue bisa ngomong seperti ini karena banyak sekali teman-teman yang ngechat gue, konsultasi sama gue itu punya permasalahan seperti ini. Awalnya dia tanya, bro gue ada masalah sama cewek gue dengan konteks tertentu. Lalu tiba-tiba gue kan menyarankan untuk coba kalian ketemuan dan ngobrol. Lalu dia jawab, bro tapi kita beda pulau, kita belum pernah ketemu sekalipun. Terus gimana caranya kita bisa ketemu? Nah dari situ gue baru sadar ternyata di luar sana ada orang yang gak ngerti definisi dari pacaran. Bahkan tidak mengetahui apa itu definisi dari PDKT. Jadi lo harus pahami bahwa PDKT dan pacaran itu adalah kita benar-benar istilahnya menseleksi, mencari orang yang cocok sama kita atau enggak di dunia nyata. Jadi meskipun gue share gimana caranya PDKT online, PDKT lewat Instagram, tapi ujung-ujungnya itu semua itu hanyalah untuk memancing cewek agar dia itu mau ketemu kita di dunia nyata.
Jadi endingnya mau kita PDKT lewat sosial media, Instagram, TikTok, atau apapun media sosial itu, ujung-ujungnya kita itu akan ngajak dia ngedate, akan ngajak dia dating dan ketemu di dunia nyata. Jadi untuk kalian yang mungkin masih muda, jangan sampai kalian itu terjebak dalam hubungan virtual. Karena ternyata setelah gue survei, setelah gue nanya ke beberapa temen, beberapa dosen yang memang expert di bidang romansa gitu, terlebih psikologi, gue juga nanya kenapa ada fenomena seperti ini. Tapi memang di era milenial dan Gen Z ini, apalagi mungkin nanti Gen Alpha, memang fenomena ini adalah fenomena yang sangat lumrah. Karena apa? Karena permasalahan antara Gen Z, anak Alpha itu mereka tidak bisa bersosialisasi secara langsung. Mereka itu karena terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal di sosial media sehingga mereka menganggap bahwa sosial media itu adalah dunianya mereka. Padahal di realita dunia nyata itu ya tetap dunia yang real life, Bro. Jadi sosial media itu hanyalah sebuah pengantar aja untuk kalian bisa komunikasi secara langsung sama cewek. Karena gini bro, ketika lo sudah kecanduan media sosial, udah kecanduan virtual sama cewek, maka itu nanti lo ketika komunikasi secara langsung itu lo akan bingung banget, lo akan kikuk gitu, lo akan susah untuk berbahasa basi. Ditambah lagi mau tidak mau kerjaan lo nantinya itu pasti akan berkomunikasi dengan orang lain gitu. Kalau memang lo kerjaannya bukan kerjaan yang IT gitu, kerjaan-kerjaan yang bukan teknologi, lo mau tidak mau pasti akan ketemu sama manajer kalian, ketemu sama supervisor kalian. Nah kalau kalian itu sering canggung ketemu sama cewek, apalagi ketemu sama orang-orang besar seperti itu bro. Jadi sebenarnya latihan untuk kenalan sama cewek secara langsung itu juga melatih komunikasi kalian, dan itu juga sedikit mempersiapkan kalian terjun untuk di dunia pekerjaan yang real gitu. Nah kalian juga jangan terlalu bingung ketika kenalan itu harus ngomong apa, harus ngechat apa. Lo itu bisa langsung ngomong aja gitu. Aku tuh ngobrolnya nyaman banget sama kamu. Gimana kalau kita ngobrolnya secara langsung aja? Kayaknya bakalan lebih asik deh. Gimana kalau kita ketemu di sini? Udah gitu doang. Atau lo ketika mau memulai percakapan lo juga bisa bilang, misalnya lo lihat dia di sosial media, katakanlah di Instagram. Wah gue lihat profil kamu bagus banget ya gitu. Kayaknya asik banget kalau mau ngobrol sama kamu. Oh iya aku pengen nanya dong foto ini gitu. Mungkin dia foto di Labuan Bajo atau mungkin dia foto di Bali. Lo pura-pura aja nggak tahu ini fotonya di mana ya, kok kayaknya asik banget gitu. Lo bisa mulai percakapan dari situ. Tapi sebelum lo bisa memulai percakapan dari situ, lo juga harus memperbaiki profil kalian yang ada di Instagram. Cewek itu hanya mau merespon cowok yang kelihatannya itu istilahnya keren, cowok yang kelihatannya itu punya potensi gitu. Kalau profil Instagram kalian gak ada fotonya, gak ada postingannya, cewek juga males untuk ngerespon hal tersebut bro. Tapi kalau profil kalian jelas, ada fotonya, ada postingannya, ada kegiatannya gitu, dan lo menambahkan sedikit atau banyak value dalam hidup lo, mungkin lo posting pekerjaan, mungkin lo posting prestasi lo gitu, sehingga cewek itu akan lebih tertarik dengan profil Instagram kalian. Nah dari situlah cewek itu akan mulai tertarik sama kalian. Kalau lo sering nge-DM cewek di Instagram dan selalu gagal, ya mungkin karena profil kalian itu masih jelek. Kalau kalian ingin profil kalian itu bagus, kalian lebih mudah untuk PDKT di Instagram, maka gue sarankan kalian bisa membaca ebook dari Pria Bertumbuh. Karena di ebook tersebut gue sudah menjelaskan banyak sekali tips dan trik gimana caranya kalian bisa PDKT, kenalan, dan juga kalian bisa dating sama cewek di media sosial. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Oh iya, gue juga akan mengumumkan bahwa gue ini sudah meng-hire admin baru. Jadi mungkin konten yang selanjutnya ya mungkin di siang hari, di pagi hari, di siang hari, konten di Instagram maupun di YouTube akan ada pengisi yang baru dari admin. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Semoga kalian akan menikmati sajian konten-konten dari Pria Bertumbuh.
Sampai jumpa di video yang berikutnya.